Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek PBO. Yang dimana di sini saya membuat Galeria Portofolio Fotografer atau Light Picture, yang dimana ini akan menggambarkan apresiasi mendalam terhadap momen, landscape, dan cerita visual dari berbagai sudut dunia. Di sini dapat kita lihat pada package yang pertama yaitu adalah configs. Di sini dapat kita lihat yaitu package configs yang dimana ini berisi kelas-kelas konfigurasi yang mengatur perilaku dari aplikasinya. Yang dimana yang terutama yaitu web MVC config yaitu yang fungsinya itu untuk mengatur konfigurasi MVC Spring. Kemudian fitur utamanya itu untuk mendaftarkan out interceptor untuk mengamankan endpoint API-nya. Kemudian untuk resource handling-nya yaitu akan membuka akses publik ke folder upload fisik di server. Kemudian eh, yang selanjutnya yaitu ada security config Java-nya yang dimana fungsinya itu akan eh, sebagai konfigurasi keamanan Spring Security. Yang dimana ada fitur utama yaitu untuk mengatur filter chain untuk mengizinkan akses ke aset statis CSS, CS dan upload-nya dan halaman out-nya. Kemudian dia akan mematikan juga form login default untuk diganti dengan login custom. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada interceptor yang dimana di sini dapat kita melihat kodenya. Di sini ada bagian dari eh, interceptor ini yaitu merupakan eh, middleware middleware eh, yang akan memvalidasi request sebelum mencapai controllernya. Yang dimana ada interceptor Java-nya itu yang fungsinya itu sebagai mekanisme keamanan berbasis token atau JWT. Kemudian jalur kerjanya itu yaitu yang pertama akan mengecek header authorization untuk mengambil bearer tokennya itu dan yang kemudian untuk memvalidasi tanda tangan dan masa berlaku token yang menggunakan JWT util. Yang ketiga yaitu memastikan token terdaftar di database atau via out token service-nya untuk mencegah penggunaan token yang sudah logout. Yang terakhir yaitu untuk menyuntikkan objek user yang valid ke dalam out context. Yang selanjutnya yaitu PK utils. Di sini dapat kita lihat kodenya. Cons util.java dan jwt util.java yang dimana ini eh, yaitu kelas utilitas yang berisi fungsi statis yang dapat digunakan di mana saja. Di mana JWT util.java ini akan menangani operasi JSON web tokennya. Yang kemudian ada fiturnya yaitu generate token atau UUD atau UUID atau user ID-nya. Yang dimana akan membuat token transkripsi eh, transkripsi HMAC atau metode yang memastikan data tidak berubah berasal dari pengirim yang benar. Kemudian dia juga menggunakan secret key dan SHA atau algoritma hashing, misalnya SH256, SH1, SH512 yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan HMAC-nya. Kemudian ada extract user ID atau string tokennya yang dimana ini akan membaca ID pengguna dari tokennya. Dan yang kemudian yaitu validate token yang akan memastikan token tidak rusak atau kadaluarsa. Kemudian yang selanjutnya di sini package yang selanjutnya yaitu adalah package controllers dan view yang dimana ini sebagai otak aplikasi yang akan menghubungkan permintaan pengguna atau browser dengan logika bisnis service-nya. Kemudian, Java itu
yang akan menangani manajemen fotonya atau CRUD-nya, yang kemudian juga akan mengatur upload file gambar dan validasi input form foto. Untuk Java-nya itu yaitu sebagai view controller, yang dimana ini akan menangani halaman login dan registernya. Kemudian akan melakukan validasi manual seperti cek email duplikat sebelum memproses pendaftaran, dan yang terakhir itu akan mengatur sesi keamanan Spring Security atau security context holdernya yang secara manual setelah login berhasil. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada eh, package DTO. Di sini dapat kita lihat kodenya, yang dimana ini merupakan data transfer object untuk menampung data dari form HTML-nya. Kemudian register form.java-nya itu sebagai objek untuk proses pendaftaran untuk form pendaftaran akunnya yang akan berisi validasi data seperti not blank atau tidak boleh kosong, dan email yang dimana format emailnya itu harus benar. Kemudian untuk field name, email, dan passwordnya. Kemudian terdapat juga login form dan foto form yang digunakan di kontrol, namun itu kodenya serupa dengan register form. Kemudian yang selanjutnya dapat kita lihat di sini ada entities, package entitiesnya. Di sini dapat kita lihat kodenya, yang dimana ini merupakan representasi tabel database atau GPA entitiesnya. Yang dimana user.java itu akan sebagai tabel users, yang dimana dia akan menyimpan nama, email, dan passwordnya. Kemudian juga menggunakan UUID sebagai primary key-nya. Ada juga foto.java yang dimana ini merupakan tabel fotonya, yang dimana ini akan menyimpan data foto yang berupa judul, kategori, harga, nama file gambar, dan akan berelasi dengan usernya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada out token Java, yang dimana ini akan menyimpan token JWT yang aktif di database untuk validasi sesi server side-nya. Kemudian di sini dapat kita lihat package repositories-nya, yang dimana repositories-nya yang dimana ini merupakan bagian layer uh, akses data atau data akses objek, yang dimana akan menyediakan, yang dimana user repository.java itu akan menyediakan fungsi find first by email untuk loginnya. Kemudian foto repository.java-nya itu akan menyediakan fungsi untuk mengambil foto milik user tertentu. Kemudian dia juga memiliki custom query, yang dimana ini akan menghitung jumlah statistik jumlah foto per kategori untuk keperluan grafiknya. Kemudian yang selanjutnya, di sini dapat kita lihat package yang selanjutnya yaitu surface, yang dimana pada bagian yang ini ini merupakan logika bisnis utama aplikasi, yang dimana user service Java-nya itu akan mengelola pembuatan user baru, termasuk hashing password dengan Bezier script dan update profil. Kemudian file storage service Java-nya itu akan menangani penyimpanan fisik file, di mana ada fiturnya itu yang berupa membuat nama file unik atau UUID ID, dan menyimpan ke folder atau upload. Kemudian akan menghapus file lama saat diupdate. Kemudian PKK yang selanjutnya yaitu adalah templates atau HTML resources-nya. Pada bagian HTML ini, pada bagian HTML ini merupakan eh,
tampilan antarmuka pengguna menggunakan timelapse, yang dimana layout utamanya itu merupakan template induk yang membuat navbar, footer, dan CSS atau JS globalnya. Kemudian dia menggunakan font CosenScript sebagai gaya visual yang unik untuk Bootstrap 5 atau untuk tata letak responsifnya. Kemudian ada halaman foto atau indeks HTML-nya yang dimana akan menampilkan galeri foto dalam bentuk kartu atau glass morphing sebagai efek kaca transparannya. Dan kemudian akan menampilkan badge, kategori, harga, tombol aksi, atau berupa detail, edit, dan hapus. Kemudian ada halaman out-nya yang merupakan menggunakan outview.java yang akan merender halaman login dan register dengan validasi pesan error yang dinamis. Kemudian di sini dapat kita lihat kesimpulan dan alur kerjanya, yang dimana itu yang pertama user akan membuka halaman login atau out view plus HTML. Kemudian datanya itu akan dikirim via DTO atau login form yang divalidasi dan token JWT dibuat JWT util. Kemudian user akan mengupload foto via foto controller, yang dimana ini kemudian datanya akan divalidasi menggunakan foto form. Kemudian file fisiknya itu akan disimpan unik di file storage service. Metadatanya itu akan masuk ke database foto repository. Kemudian user akan melihat hasil di galeri atau indeks HTML yang datanya diambil dari database. Dan selanjutnya, di sini dapat kita lihat untuk mentes Jacoco-nya. Di sini setelah kita menjalankan Jacoco-nya itu, kita dapat melihat bahwa mainnya itu sudah pas dengan tesnya, di mana ini sudah 100% semua. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat hasil dari website yang telah kita buat. Di sini port 8080-nya was already in use, dapat kita lihat di sini. Ini merupakan hasil dari website yang sudah kita buat. Di sini dapat kita lihat yaitu halaman loginnya. Misalnya kita masukkan di sini karena penggunanya belum terdaftar, maka kita akan daftar sekarang. Jadi kita masuk ke halaman register. Kalau yang apa? Yang caramel latte. Di sini akunnya sudah berhasil kita daftar, kemudian kita akan masuk. Aromanya pasti ada aromanya.
Di sini dapat kita lihat di sini total karyanya masih nol, genre atau kategorinya masih nol, dan nilai portofolionya masih nol. Di sini kita akan mengupload karya baru. Misalnya kita pilih kategorinya landscape, estimasi harganya. Baru kita masukkan deskripsinya, kemudian di sini kita akan memilih file yang akan kita upload atau foto yang baru saja kita ambil. Di sini dapat kita lihat setelah kita mengupload fotonya, foto berhasil ditambahkan ke portofolio. Kemudian di sini dapat kita lihat statistiknya yang dimana kita tadi mengupload landscape. Kemudian di sini kembali ke gallery. Kemudian fitur yang dapat kita gunakan yaitu fitur edit. Kita dapat mengeditnya, kemudian simpan karya dan fitur menghapus. Yang di sini dapat kita memakai fitur lihat detailnya, kemudian dan fitur menghapus. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.